Hari ini bener-bener panas banget ya. Mana habis ada kegiatan, rasanya haus banget deh. Iya, bener banget. Pengen yang seger-seger rasanya. Kayaknya enaknya makan es krim deh. Nah, ide bagus sih. Tapi kenapa kita nggak bikin es krim sendiri aja? Wah, seru tuh. Tapi bukannya buat es krim itu ribet ya? Enggak juga kok. BTW kamu tahu nggak sih kalau misalnya di pembuatan es krim itu ada konsep kimianya loh, yaitu konsep koloid. Oh, jadi es krim itu proses koloid ya? Benar, jadi es batu dan garam bisa membentuk koloid yang membuat es krim menjadi lembut. Nah, jadi kita membuatnya dengan mencampurkan garam dengan es batu, terus kita letakkan adonan es krim di dalamnya. Berarti garam dan es batu itu punya peran penting dalam pembuatan es krim ya? Iya, garam akan menurunkan titik beku es sehingga es batu bisa jadi lebih dingin. Ketika adonan es krim diletakkan di dalam campuran garam dan es batu, proses pembekuannya jadi lebih cepat dan hasilnya lebih halus. Oh, begitu. Jadi, es batu dan garam semacam bantuan untuk membuat es krim jadi lebih lembut dan enak ya? Yuk, sekarang kita siapin alat dan bahan untuk bikin es krim. Untuk alat dan bahannya apa saja ya? Nah, pada pembuatan es krim ini, alat yang digunakan yaitu ada mixer, wadah, baskom, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu es batu, garam, susu, air, tepung DP, dan coklat bubuk. Sekarang kita lanjut ya ke cara pembuatannya. Langkah pertama yaitu menghancurkan es batu dengan cara ditumbuk dan mempermudah pencampuran semua bahan. Langkah kedua yakni memasukkan es batu yang sudah hancur ke wadah yang telah disediakan. Langkah ketiga, memasukkan tepung DP, susu, coklat bubuk ke dalam baskom lalu ditambahkan 8 gelas air es. Keempat, memasukkan es batu yang dihancurkan ke dalam wadah yang lebih besar sebagai pendingin dan memixer bahan yang sudah dicampur menjadi satu. Selanjutnya, mixer semua bahan hingga teksturnya menjadi mengental dan sedikit mengembang. Es krim sudah jadi dan dapat dikonsumsi. Alangkah lebih baik dimasukkan ke wadah-wadah yang lebih kecil agar lebih mudah dalam mengkonsumsinya. Es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak, teremulsi, dan udara. Sel-sel udara yang berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Nah, bener banget. Kadar air dalam es krim itu sekitar 60-62%. Jika airnya kebanyakan, maka es krim akan menjadi kasar. Namun jika terlalu sedikit, maka es krim akan menjadi terlalu padat. Untuk bisa creamy, 60-62% itu udah ukuran yang teruji. Dengan demikian, maka kadar bahan kering adalah 38-40%. Selain itu, bahan penstabil dalam pembuatan es krim merupakan koloid hidrofilik yang dapat menurunkan konsentrasi air bebas dengan menyerap air tersebut sehingga akan mengurangi kristalisasi es, memperkecil kristal es, dan dapat meningkatkan kehalusan tekstur. Terus nih Ca, kamu tahu nggak sih proses koloid yang terjadi pada pembuatan es krim ini? Tahu dong, dalam pembuatan es krim terjadi dua proses koloid, yaitu yang pertama emulsi cair. Emulsi cair adalah di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan yaitu pencampuran lemak dengan air, kandungan lemak dan air yang terkandung dalam susu. Yang kedua yaitu buih cair. Buih cair adalah di mana suatu zat gas terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan dengan pencampuran krim hasil pencampuran telur dan gula yang menghasilkan busa dan mencampurkan campuran tersebut ke dalam zat cair yang berupa susu. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan es krim adalah lemak susu, padatan susu tanpa lemak, gula, bahan penstabil, emulsifier, flavor, dan total padatan. Lemak susu merupakan bahan utama pembuatan es krim. Lemak susu mampu memberikan flavor yang kaya, namun tidak memberikan efek penurunan titik beku karena tidak larut, serta cenderung memperlambat laju wiping atau pembusaan. Peningkatan kadar lemak dapat mencegah pembentukan kristal es yang besar selama proses pembekuan es krim. Tapi kamu tahu nggak sih bagaimana proses perubahan suhu yang terjadi?
Jadi air murni pada tekanan 1 atmosfer akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Namun bila ke dalam air dilarutkan zat lain, titik beku air akan menurun. Nah, untuk membekukan adonan es krim memerlukan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Awalnya suhu es itu akan kurang dari 0 derajat Celcius. Namun, permukaan es yang berkontak langsung dengan udara akan segera naik suhunya mencapai 0 derajat Celcius dan sebagiannya akan mencair. Suhu campuran es dan air akan tetap 0 derajat Celcius selama esnya belum semuanya mencair. Campuran es krim tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius akibat adanya sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Tapi kenapa harus ditambahin garam ya? Emangnya nggak jadi asin? Ya enggak dong, kan penambahan garamnya hanya di pinggir-pinggir aja, nggak mengenai adonannya. Nah, manfaat penambahan garam ini penting banget loh ternyata, karena penambahan garam itu bisa membuat campuran es krim tadi dikelilingi oleh larutan garam yang temperaturnya lebih rendah dari 0 derajat Celcius, sehingga adonan es krim itu dapat membeku. Kalau campuran itu hanya dibiarkan aja, tidak akan dihasilkan es krim, melainkan gumpalan padat dan rapat berisi kristal-kristal es yang tidak enak kalau dimakan. Bila diinginkan es krim yang enak di mulut, selama proses pembekuan tadi adonan harus diguncang-guncang. Pengocokan atau pengadukan campuran selama proses pembekuan merupakan kunci dalam pembuatan es krim yang baik. Oh gitu. Oh iya, jangan lupa selama kalau udah ditambahin garam, habis itu diguncang agar campuran semua bahan yang digunakan merata dan es krim yang dihasilkan juga lezat.